Halo, saya Aryani Nurfitria, mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual topik 4, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang pertama, relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Salah satu karakter utama bangsa Indonesia adalah kebinekaan dalam suku, ras, agama, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan ciri khas unik yang membentuk entitas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal itu menguatkan serta mempertegas identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Nah, nilai-nilai Pancasila merupakan landasan kehidupan bangsa yang menempatkan Tuhan sebagai pilar penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pendidikan agama merupakan bagian integrasi dari pendidikan manusia Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan identitas. Selain itu, para pendiri bangsa telah menggali serta mewujudkan nilai-nilai falsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan keberagaman budaya, agama, ras, dan suku di tengah ancaman dan tantangan global dalam hidup berbangsa. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, proses pendidikan perlu mengelaborasi potensi religius para peserta didik untuk menumbuhkan relasi empatik yang mendukung proses dan praktik berdialog yang terwujud dalam tradisi bergotong royong di dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan Indro 2016. Proses dialog ini sebagai upaya untuk melestarikan dan menguatkan identitasnya sebagai bangsa Indonesia atau sebagai manusia Indonesia. Lalu, upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat dilakukan melalui beberapa hal. Pertama-tama, Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai khas Indonesia seperti nilai religiusitas, kebinekaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Sementara itu, pada pendidikan abad ke-21 lebih berfokus pada menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad ke-21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dua aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu rumusan bernama profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Nah, upaya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat kita lakukan melalui berbagai kegiatan. Berdasarkan sila-sila Pancasila, seperti sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat melakukan beberapa hal seperti berdoa sebelum memulai pembelajaran, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran, berbuat baik kepada seluruh warga sekolah, menjaga kebersihan lingkungan belajar, menaati peraturan yang berlaku, dan mempersilahkan teman beribadah dengan nyaman. Untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita lakukan beberapa kegiatan seperti menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi, mendengarkan dan menghargai pendapat, menghargai perbedaan dari berbagai aspek, misalnya agama, suku, ras, etnik, dan lain sebagainya. Berlaku adil kepada sesama manusia, membantu teman yang mengalami musibah, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Untuk sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia,
pewujudannya dapat kita lakukan beberapa kegiatan seperti bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun, mampu bekerja sama dalam kelompok, memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia, dan menghormati budaya daerah lain dengan mempelajarinya. Selanjutnya, untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat kita lakukan beberapa kegiatan seperti mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal, bersikap terbuka, menghormati dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda, mampu berkompromi dengan anggota lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti tidak membeda-bedakan orang lain, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain, mampu berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan berani menyampaikan hal yang melanggar peraturan. Selain contoh-contoh kegiatan yang sudah saya sebutkan, masih terdapat banyak kegiatan atau aktivitas lain untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan memiliki profil pelajar Pancasila dapat kita miliki ataupun kita tingkatkan keterampilan abad ke-21 kita. Nah, itu semua yang dapat saya sampaikan. Untuk kritik dan saran dapat dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih.